Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Puspadara dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan nomor induk mahasiswa 200313419. Di sini saya akan sedikit menanggapi tentang penistaan agama yang terjadi di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari keanekaragaman suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan agama yang tertuang di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah adanya lebih dari satu agama yang dianut oleh warga negara di Indonesia. Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia dan merupakan agama mayoritas penduduk di Indonesia, sehingga banyak terjadi konflik antar perorangan. Konflik atau pertentangan antar perseorangan ini merupakan dasar melakukan perbuatan untuk saling memfitnah dan mencemarkan nama baik, menista atau mencela agama orang lain yang dapat merugikan. Masyarakat yang agamanya terhinakan kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan keadilan atas sebuah perbuatan yang menurut nalar dan akal sehat perbuatan yang menista agama tersebut jelas merugikan. Hal ini sejalan dengan amanah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tujuan negara yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Tindakan pidana penistaan agama yang diatur pada Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang penistaan agama dan Pasal 156A dalam KUHP juga dianggap sebagai pasal karet dan melanggar konsep hak asasi manusia yang melindungi kebebasan individu termasuk dalam menafsirkan keyakinannya. Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggungjawaban, serta ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Secara lengkap, Pasal 156A KUHP berbunyi, dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, menyalahgunakan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan bermaksud supaya orang itu menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Kesimpulannya adalah dasar hukum larangan penistaan agama yakni mengingat larangan penistaan agama adalah merupakan suatu pencegahan penyalahgunaan terhadap kebebasan seseorang atau pemeluk agama untuk melakukan kegiatan agama. Hal tersebut adalah merupakan hak yang paling mendasar dari penghargaan terhadap kebudayaan agama dan hak asasi manusia. Sebagai dasar hukumnya, yaitu harus berlandaskan pada hukum atau ketentuan perundang-undangan. Dasar menurut hukumnya adalah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana penistaan agama sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana kurungan penjara atau denda. 2. Akibat hukum bagi pelaku penistaan agama berdasarkan penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang pernyataan berbagai penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang Anti Penodaan Agama dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan Pasal 156 yang berbunyi pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun penjara. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Nomor pertama,
yang ada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan bermaksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.